Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Video kali ini kita akan menonton video debat seru antara Elis TV dan juga seorang ibu yang berasal dari Malaysia. Dan debat ini sangat seru. Saya sarankan kepada teman-teman yang mau menonton video ini, ya jangan lupa sambil minum kopi, sambil menyaksikan video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Dan kiranya video ini boleh memberkati dan video ini boleh menambah pengetahuan kita sekalian. Seperti apa cuplikan? Kita simak video berikut ini. Berat saudara-saudara ya. Naas. Waduh, naas namanya. Naas. Halo, selamat siang Naas. Halo, selamat siang. Ya, Naas, apakah Anda seorang muslimah? Iya, betul. Boleh, mari kita diskusi dengan baik. Silahkan nyalakan kamera, silahkan. Sekejap ya. Ya, silahkan. Ini Teman-teman sebetulnya jangan lupa follow ya, teman-teman follow supaya Anda tidak ketinggalan kalau saya sedang live ya teman-teman ya. Ya, Naas, silahkan nyalakan kamera. sekejap. Saya nih tak berapa pandai pula nak on-kan kamera nih. Oh boleh, saya kirim undangan. Sudah sampai di layar Anda, silahkan diterima undangan itu. Oke. Nah, Wah. ya Ibu Naas, Oke. sebelum berlanjut ini, saya teringat dengan perkataan Muhammad. Bahwa Muhammad berkata bahwa akal wanita itu setengah atau tidak sempurna akalnya. Betul? Betul? Coba jelaskan lagi. Saya bacakan Akal saja yang hadisnya ya. bagaimana yang tidak sempurna? Saya bacakan hadisnya supaya enak kita ya, bahwa akal wanita itu separuh ya, atau tidak sempurna akalnya ya. Sebentar. Akal, ya saya bacakan hadisnya ya, Baik, saya bacakan hadisnya sebentar. Baik, di sini dikatakan ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lantas seorang wanita yang pintar, perhatikan, wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka?" Rasulullah SAW bersabda, "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami, dan aku tidak melihat suatu kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak daripada yang memiliki akal, kecuali dari golongan kalian." Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?" Rasulullah menjawab, "Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam juga akan berbuka pada bulan Ramadan. Inilah yang dikatakan kekurangan akal." Hadis riwayat Bukhari. Ya, di mana di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa persaksian dua orang wanita itu sama dengan satu orang laki-laki. Jadi harus dua orang wanita yang boleh bersaksi baru kesaksian itu sah, karena akalnya nggak sempurna. Nah, jadi maksud saya begini, Ibu Naas, sebelum kita lanjutkan. Bagaimana saya mau berdiskusi, membahas agama kepada seorang yang Muhammad sendiri sudah mencapnya, menstempelnya, bahwasanya kaum itu adalah kaum yang akalnya setengah. Silakan. Silakan. Begini, Ya. menurut yang sebenarnya, memang laki-laki dengan perempuan itu akan berbeda, ya. Dia tidak sama. Baik itu dari segi kekuatan tubuh ataupun juga daripada akal, ya. Sebab apa? Perempuan dia dipengaruhi dengan perasaan,
ya. Sementara lelaki dia lebih dipengaruhi kepada logika. Jadi daripada situ, memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Maksudnya perempuan dianggap sebagai kurang dan lelaki dianggap sebagai lebih. Iya, Tetapi, artinya, oh silakan, belum selesai. Silakan. Tetapi bukan berarti Anda dengan saya tidak boleh berdiskusi. Iya boleh, saya tidak bilang tidak boleh berdiskusi, boleh berdiskusi, tapi bagaimana nanti kita berdiskusi sedangkan Anda itu dicap oleh Muhammad sebagai sekelompok manusia yang kurang akal gitu loh. Dia hadis itu kamu tidak boleh artikan dalam semua keadaan, ya, tidak boleh. Maksudnya bagaimana Mungkin ini? hadis yang kamu baca tadi itu mungkin ada latar belakangnya, ada story-nya kenapa hadis itu keluar, ya, jadi tak sama. Iya, karena di sini disebutkan, kan ini ada percakapan ini antara Muhammad dan seorang wanita, wakil Ya. dari wanita ini adalah yang paling pintar dikatakan, ya. Ya. Itu perempuan itu bertanya kepada Muhammad, apa yang dimaksud bahwa kami kaum wanita ini kurang akalnya? Dijelaskan oleh Muhammad, gitu loh. Ya, betul. Tapi itu tidak menghalangi, artinya begini, artinya Bu Naas sudah mengakui bahwa wanita itu akalnya tidak sempurna, betul ya? Ya, betul. Baik, ya betul. Sebab Itu sudah lelaki diakui dan ya. perempuan itu berbeda, ya. Oke, baik, baik. Laki-laki lebih kepada Jadi- logika, sementara perempuan lebih kepada perasaan atau Oke, emosi. Baik, mari kita buktikan secara logika ya. Kita buktikan secara logika. Nah, begini. Kira-kira ajakan saya supaya Anda stop atau berhenti mempertuhankan seorang manusia yang bernama Muhammad, kira-kira ajakan itu baik atau tidak? Pada saya memang tak sesuai. Sebab apa? Kita sebagai Muslim, kita tidak mempertuhankan Muhammad. Itu salah. Oke, apa itu Saya mempertuhan itu? Kita mempertuhankan Allah, bukan Bukan. Muhammad. Pengertian mempertuhan itu apa? Menyembah. Menyembah itu adalah pengertian dari mempertuhan. Berarti harus sujud-sujud begini begitu. Iya, betul. Kalau tak sujud-sujud begini berarti tak mempertuhan. Iya, Oh begitu, baik. Ada Al-Quran di situ? ada. Kenapa? Oke, karena definisi yang Anda buat itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Itu bukan definisi mempertuhan menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, seseorang tidak harus begini-begini sehingga bisa dikatakan mempertuhan. Anda juga salah. Mempertuhan bukan berarti harus sujud seperti yang Loh, Anda tadi Anda yang membuat contoh mempertuhan adalah begini-begini kepada sesuatu. Bukan. Barusan tadi bilang itu. Makanya tadi kan saya bilang, makanya akan sulit bagi saya untuk berdiskusi dengan orang yang kurang akalnya. Bukan begitu. Anda terlalu mengambil kesimpulan, ya. Anda terlalu mengambil kesimpulan. Oke, tolong Bukan jelaskan dengan cara apa yang begitu. dimaksud dengan mempertuhan menurut Al-Quran, Bu Nas. Kita orang Islam ada cara dalam menyembah, ya. Seperti Bukan, saya sholat. tidak tanya cara orang Islam menyembah. Yang saya tanya, Habis? apakah definisi atau pengertian mempertuhan menurut sudut pandang Al-Quran? Menyembah menurut sudut pandang Al-Quran adalah Oke, dasarnya di mana? Dasarnya di mana? melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu adalah definisi menyembah. Ini berat nih teman-teman. Ya. Bukan berarti harus Berat, saudara-saudara. mengisi sepuluh jari dengan tunduk-tunduk seperti yang Anda contohkan. Ya, coba Dalam dasarnya. Islam ada peraturannya. Ya, coba Ada dasarnya peraturan. Bu Naas ada di mana itu? Dasarnya, silakan. Dasarnya di dalam Al-Quran ada dan dalam Ya, di dalam hadis Quran surat juga berapa? ada. Di dalam Quran surat berapa? Saya tak ingat dalam Al-Quran surat berapa. Cuma saya ingat itu sebenarnya masa sekolah dulu, ya. Iya, Sebab begini Bu saya Naas. memang Begini Bu Naas, Oke. saya ini
13 tahun lamanya saya study tentang Al-Quran. Ya. Jadi saya belum pernah bertemu dengan seorang muslim yang lebih mengerti Al-Quran daripada saya. Betul. Betul. Kalau begitu, coba Anda berdiskusi dengan Ustadz Hadi Hidayat. Pasti Anda jumpa. Ustadz Hadi Hidayat, masalahnya Iya. mereka tidak berani. Ada satu pengakuan dari seorang pendebat muslim yang sangat familiar di sini. Mungkin Anda tahu namanya, tahu Zuma tahu? Tidak tahu. Seperti mendengar nama itu, tapi saya tak pernah mengikuti. Oh, seperti mendengar. Jadi menurut si Zuma, menurut Zuma ini tidak ada seorang ulama pun yang sanggup berdiskusi menghadapi Edis TV itu. Tidak akan sanggup. Gitu loh. Anda jangan Dia saja sudah lari terbirit-birit. Bukan. Anda jangan mengambil dari TikTok. Itu teman Anda di TikTok mungkin yang Zuma itu. Saya pun tak kenal sebenarnya Zuma siapa. Ya? Kalau memang Pokoknya si Zuma tidak terkenal, saudara-saudara. Iya, memang nggak terkenal. Ya, begini, Atau mungkin Ibu si Zuma Nas. terkenal tapi bukan dalam Begini, Ibu Nas. Ustadz. Begini, Ibu Nas. Kira-kira Ibu Nas sudi tidak membuka Al-Quran? Membuka? Sudi untuk membuka Al-Quran? Oke, ini ada Al-Quran. Oke, silahkan tolong bukakan surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23. Oke, Anda bacakan. Nanti kalau saya yang bacakan jadi saya terus yang mengerti Al-Quran. Tidak apa-apa, bagus. Iya, karena saya sudah pengertian saya tentang Al-Quran itu sudah tingkat level tertinggi. Seperti itu. Alhamdulillah. Semoga Anda semakin paham dengan Al-Quran ya. Iya, justru saya di sini ingin memahamkan kalian umat Islam terhadap Al-Quran gitu. Silakan coba dibacakan surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23 supaya nanti Ibu Nas mengerti apa itu definisi atau pengertian mempertuhan. Silakan. Coba Anda bacakan. Jangan-jangan dia nggak punya Quran yang ada terjemahan. Coba saya tanya jujur dulu betul. Ibu Nas. Tidak ada Iya, terjemahannya betul. kan? Tidak ada terjemahannya kan? Yang ada di depan saya ini memang yang nggak ada terjemahan ya. Itulah teman-teman fakta ya. Kenapa umat muslim tidak mengerti isi Al-Quran? Karena Al-Quran nggak ada terjemahannya. Bukan. Al-Quran ada terjemahannya. Kebetulan sekarang nih saya tidak pegang. Sebab Oke, saya berada di lain tempat. apakah Ibu Nas punya Al-Quran yang ada terjemahannya? Ada di rumah. Sekarang saya bukan di rumah. Di mana? Saya di luar, di rumah kawan saya. Jadi Al-Quran Di rumah teman tidak ada Al-Quran yang ada terjemahannya. Saya nggak tahu. Saya nggak tanya dia. Nah, patutlah. Jadi makanya aku bilang, Bu, patutlah umat muslim banyak yang tak mengerti Al-Quran. Karena Al-Qurannya yang di rumah tidak ada terjemahannya. Betul kan? Tak semestinya, tak semua orang begitu. Tapi Tak semua orang di sini kebanyakan, tidak memiliki. kebanyakan Bu Nas, buktinya sekarang yang saya ajak bicara, Qurannya nggak ada terjemahannya. Iya. Sekarang ini memang Coba, saya tidak ada. ketika Quran kita baca dan tidak ada artinya, lalu apakah kita mengerti apa yang barusan kita baca? Sebab itu sebetulnya semua orang Islam disuruh untuk belajar bahasa Al-Quran. Iya, tapi artinya kan harus Cuman dibaca. tak semua. Oke? Begini, Bu Nas, begini. Dulu saya waktu belajar kepada beberapa teman, beberapa ustadz, mereka itu saya lihat punya pola yang sama ketika saya belajar Al-Quran kepada mereka. Karena mereka bilang begini, kalau kamu mau belajar Al-Quran, kamu tidak boleh belajar sendiri. Nanti gurumu adalah syaiton katanya. Lalu bagaimana? Kamu harus belajar kepada ustadz-ustadz. Oke lah, saya belajarlah kepada mereka. Kepada teman-teman yang sebaya, kepada ustadz-ustadz saya belajar. Nah, ketika saya belajar, saya dapati sebuah pola yang sama. Saya disuruh membaca Arabnya.
Waktu itu saya disuruh membaca gini. Bacanya begini. Kul huwallahu ahad. Oh, salah. Bukan kul huwallahu ahad. Bacanya harus kul huwallahu ahad. Allahu samad. Harus mad, harus begitu. Qalqalanya, tajwidnya. Dalam hati saya, loh, saya ini mau belajar artinya. Saya mau belajar artinya. Saya bukan mau belajar Arabnya yang begitu. Karena bagi saya itu nggak berguna, begitu loh. Mau saya baca somad, mau saya baca somad, mau saya baca ahad atau ahad, bagi saya nggak berguna. Yang berguna bagi saya, apa pengertian kata itu di dalam bahasa saya, sehingga saya bisa mengerti apa maksudnya. Nah, saya dapati semua harus dibaca Arabnya, bacanya harus benar. Kalau salah membaca artinya beda. Semua seperti itu. Iya, betul. Akhirnya saya tinggalkan belajar Al-Quran sama orang Islam. Saya tinggalkan. Betul. Karena Betul, apa? betul. Karena yang saya dapat hanyalah membaca huruf-huruf Arab. Oke, sekarang macam Tapi ini. tapi tidak ada artinya. Padahal yang Sekarang saya macam ini. ingin belajar, ingin pelajari itu adalah maknanya. Apa sih pengertian ahad? Apa sih pengertian somad? Apa? Mereka tidak memberitahu saya artinya. Karena bagi saya artinya lebih penting ketimbang saya harus mengucapkannya dengan seperti orang Arab. Lebih penting bagi saya mengerti artinya ketimbang saya mendapat amal. Yang saya dapati seperti itu. Kalau kamu membaca satu huruf Arab ini yang melengkung-melengkung begini, maka kamu dapat amal. Saya nggak penting amal-amal. Yang penting bagi saya adalah pengertiannya. Seperti itu, makanya akhirnya saya berhenti belajar Al-Quran dari mereka-mereka itu. Lebih baik saya belajar sendiri. Karena kalau belajar dengan mereka, saya bukan belajar Al-Quran, tapi saya belajar jadi orang Arab. Iya. Dia begini. Anda adalah non-Muslim, ya. Jadi Anda mempelajari makna dari Al-Quran bahasa Arab Betul. itu. Betul. Sementara kami orang Muslim, kami memang harus membaca huruf Arabnya dengan tepat dan juga harus membaca artinya. Oke? Sekarang Artinya macam jangan. ini. Yang ini artinya jangan. Sekarang macam ini. Saya bagi contoh dulu ya. Saya bagi contoh. Kamu tinggal di Amerika kan? Oke, kamu guna bahasa Inggris kan? Ya, betul. Kalau seandainya pengucapan bahasa Inggris Anda tidak betul, kira-kira salah arti, salah makna, Nggak ada artinya. harus tepat Bisa kan? bisa pengucapan salah bahasa arti, Inggris bisa nggak ada kan? artinya. Hah? Pengucapan bisa. bahasa Inggris harus tepat kan? Iya, ketika Kalau dipakai untuk salah, berkomunikasi, Bu Naas. iya betul. Sama juga Al-Quran itu juga satu alat komunikasi antara Tuhan dengan hambanya. Ya? Berat. Jadi pengucapan harus betul. Kalau bahasa Inggris Anda juga pengucapannya tak betul, kira-kira Begini, Bu artinya Nas. berbeda tak? Begini, Bu Nas, begini. Sekarang Tadi- macam ini saja. Anda mempelajari Al-Quran bukan untuk betul-betul memahami Islam, tetapi salah. mencari kekurangan-kekurangan Salah. dan juga Tidak benar. kecelaan dia kan. Saya mempelajari Sebab itu Al-Quran Anda selalu agar mencari saya mengerti betul apa isi Al-Quran. apa tujuannya. Supaya saya mengerti apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran, apa yang ingin disampaikan Al-Quran kepada saya. Apa tujuannya Anda mempelajari? Supaya Anda saya seorang mengerti Kristen. apa yang ingin disampaikan Al-Quran kepada saya. Kenapa Anda mempelajari sementara Anda sudah meyakini agama Kristen? Kenapa? Karena Al-Quran adalah sebuah buku, dan sebuah buku itu memberi pesan kepada orang, makanya saya baca. Iya, kenapa Anda membacanya? Tuh kan, barusan tadi saya Apa bilang, tujuan karena Al-Quran itu sebuah buku. Dan sebuah buku itu memberikan pesan, informasi, supaya dibaca orang. Perlukah Anda sebagai Kristen untuk membaca Al-Quran? Perlu. Kenapa? Kenapa? Karena ada orang-orang Muslim yang mengklaim bahwa agama Islam itu merupakan penyempurna agama-agama terdahulu. Karena ada Ya, orang itu Muslim bagi yang mengklaim
Karena ada orang muslim yang mengklaim bahwasanya Jesus atau Yesus menubuatkan akan datangnya seorang nabi bernama Muhammad. Makanya Iya, saya betul. baca. Iya, itu dalam Setelah saya baca, nggak ada, bohong. Setelah saya baca, bohong. Betul. Betul nggak? Loh, betul. Saya rasa Anda belum habis membacanya itu. Coba, di mana di dalam Al-Quran ada Yesus Nah, sekarang menubuatkan nggak akan usah. datang seorang nabi bernama Muhammad? Ada Di mana? Di memang. Quran surat berapa? Sekarang ini. Jangan ada saja tujuan terus. Anda untuk mempelajari itu semua. Jangan Kalau Anda lari-lari, rasa Bu Nas. yakin Tadi kan dengan sudah saya agama jelaskan, Anda, Bu Nas. Jangan mutar-mutar lagi ke sana. Tadi kan sudah saya perlu. jelaskan. Perlu itu. Kalau Muslim kenapa sih nanyanya harus 2 kali gitu ya? Bukan kadang 4 kali sudah dibilang ini ditanya lagi gimana sih? Makanya betul tadi bagaimana saya berdiskusi dengan satu kaum yang kata Muhammad sendiri akalnya kurang. Gimana sih? Kan Muhammad sudah mengatakan bahwa akal kaum wanita itu kurang. Bahkan separuh akalnya itu dari laki-laki. Oke, sepatutnya kalau memang akal perempuan kurang, laki-laki kena penuhkan lah. Baru boleh berdiskusi. Makanya ini saya jelaskan. Saya jelaskan tapi mengeyel. Di dalam Al-Quran, coba di mana ada Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi bernama Muhammad. Silakan. Saya bantu carikan ayatnya. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Coba baca. Oke, bacalah. Silakan baca. Silakan Anda baca. Saya dengarkan. Ya karena tidak ada terjemahannya tadi. Makanya saya bilang kan. Makanya kenapa umat muslim tidak paham-paham dengan Al-Quran? Karena untuk mempelajari membaca Quran dengan benar, kol-kolanya, tajwidnya, itu saja sudah memakan waktu puluhan tahun. Sampai 40 tahun, 50 tahun, nggak lulus-lulus. Giliran mau meninggal baru baca artinya, gimana? Oke, macam inilah Makanya ya. saya bilang, habis waktu seorang muslim untuk mempelajari kol-kolat, tajwid, mempelajari bahasa Arabnya, alif bataknya, habis waktunya. Artinya kapan dibaca? Buktinya Ya, sampai begitu sekarang, juga. Ibu Naas. Buktinya Ibu Naas sekarang, di umur yang sekarang, masih membaca itu kan? Membaca kol-kolatnya, bagaimana tepatnya bunyinya, tajwidnya. Artinya belum ada sampai sekarang, belum ini. Nanti giliran sudah tua bangka baru membaca artinya itu udah rabun. Enggak juga Gimana? begitu. Anda jangan menafsirkan sendiri. Anda tidak tahu. Coba kehidupan sekarang saya tanya jujur. bagaimana, Sekarang ya? saya tanya jujur. Al-Quran yang Ibu pegang ada artinya nggak? Ada, tapi yang sekarang ini Ada saya terjemahannya? Ada udah terjemahannya? bilang kan, yang sekarang yang ada ini, yang macam gini, ini memang tak ada terjemahan. Tak Tetapi ada, tadi lagi katanya satu. ada, sekarang tak ada, sebentar Ya ada, sebentar tak ada. Allah. Aduh. Kan saya udah bilang tadi, saya sekarang bukan berada di rumah, udah dibilang. Iya, kan? makanya saya tanya sekarang. Yang sekarang Ibu pegang, tidak ada Nggak terjemahannya, betul? ada. Udah apa? Tidak Nggak ada. nggak Ketika, ada. sebentar. Ketika tidak ada terjemahannya, maka Anda tidak akan tahu apa yang Anda baca, betul? Tak semestinya, saya ada belajar bahasa Arab. Oke, coba tolong bukakan surat As-Saff ayat yang ke-6. As-Saff. Ya, surat As-Saff ayat yang ke-6. Saya cari dulu ya. Ya, silakan. Bapak, kita sabar. Enggak usah buru-buru. Silakan. Saya As-Saff. Memang ada makan waktu sedikit sebab bahasa Arab dengan bahasa Boleh. Indonesia. Enggak apa-apa, itu sabar. ada, Enggak apa-apa, ya. santai kok. Kita enggak buru-buru kok. Oke, As-Saff. Ya, surat As-Saff ayat yang ke-6. As-Saff. Mana ini? Ya. Sekejap. As-Saff.
Belum dapat kan? Ini tanda-tanda bahwa pasti buka Qur'annya 10 tahun sekali. Itu pun Al-Fatihah duluan. Setelah baca Al-Fatihah langsung ngantuk melanda. Tanda pandai ya. Iya. Lu tanda buktinya pandai. membuka surat As-Saff saja tidak dapat. Itu ya. Quran itu hanya 114 surat. Lihat kan? Ya itu, makanya saya bilang, semenjak saya diskusi-diskusi seperti ini, belum pernah saya ketemu ada orang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Belum pernah. Oke, saya sudah jumpa. Ya, silakan dibacakan surat As-Saff Ini ayat ke-6. surat nomor 61 ya. Ya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Sekejap saya cari halamannya dulu. Silakan. Teman-teman sambil menunggu ya, teman-teman follow, jangan lupa follow dan absen di sini ya. Yang ada tulisan 1.7, absen di situ dan follow supaya teman-teman tidak ketinggalan, teman-teman ya. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman ada berkat berlebih, jangan lupa juga lempar-lempar mawarnya. Tidak apa-apa kan ya? Tidak apa-apa. Gak apa-apa kok itu, gak apa-apa. Terima kasih topinya, terima kasih. Ya, silakan dibacakan, Bu. Sudah 4.300 jamaah yang menonton dan menanti-nanti dan berharap-harap semoga ada seorang muslim yang sanggup untuk menjawab syubhat-syubhat yang dikemukakan oleh seorang Kristen ini, seperti itu. Ya kan? Begitu lamanya, saudara. Oke, ayat keberapa tadi? Ayat yang ke-6, Bu. Ayat yang ke-6. Ya, silakan. Oke, wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan liman baina yadayya minat taurati wa mubassiru bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad. Oke, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Oke. Coba diartikan. Kalau tidak ada terjemahannya, coba apa artinya itu? Saya coba ya. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya ini Rasulullah saya adalah utusan Allah kepada kamu yang benar. Yang membenarkan. Oke, yang membenarkan. Di antara dan apa-apa yang berada di antara yadayya minal Taurat dan apa-apa yang berada di antara Taurat. Ya, memang ini tak ada terjemahan. Baik, saya bacakan terjemahannya saja di sini ya. Saya bacakan. Makanya saya bilang kalau tidak ada terjemahannya, yang ada itu bingung. Saya bacakan. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Oke? Jadi Isa di sini berkata kepada siapa? Ya, Bani Israel. Kepada Bani Israel. Bahwa nanti akan datang Nabi sesudah dia, namanya siapa? Ahmad. Kenapa Ahmad diedit jadi Muhammad? Silakan. Ahmad ataupun Muhammad itu sama, bukan ayat berapa? Ya? Di ayat berapa, surat berapa yang mengatakan bahwa Ahmad dan Muhammad sama? Ini saya tak tahu ya. Nah, jadi begini Bu. Ada ayat di dalam Al-Quran yang berkata begini, janganlah kamu menambah-nambahi. Betul? Mereka celakalah
mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka berkata, ini dari Allah, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa. Betul? Betul? Ya. Lalu kenapa ibu fitnah bahwasanya Muhammad itu sama dengan Ahmad? Fitnah dari mana Anda mengarangnya? Dari mana Anda menambah-nambahinya? Mengapa kalian merubah-rubah Al-Quran dengan mengatakan bahwa Ahmad adalah Muhammad? Berat, saudara-saudara. Orang ini mau menjawab ini ya. Iya, di dalam Al-Quran juga ada ayat yang mengatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa nanti yang keluar dari mulutmu apapun akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul? Ya. Iya, jadi kenapa ibu mengatakan sesuatu yang Anda tidak memiliki pengetahuannya? Maka benarlah bahwa penghuni kaum neraka adalah kebanyakan kaum wanita. Karena mereka suka ya menggosip-gosip. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau tidak ada apa-apa, ada dua wanita berkumpul, maka akan muncul apa-apa. Padahal sesuatu tidak ada. Makanya sulit kan? Sulit kan? Nah, lagi pula ya, kalau kita membuka di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang keempat, apa di situ dikatakan? Kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun kecuali kepada satu kaum yang berbahasa sesuai dengan rasul itu. Betul? Tidak pernah seorang rasul diutus kepada satu kaum yang bahasa rasul itu berbeda dengan kaum itu. Contohnya begini. Misalnya kalau rasulnya berbahasa Jerman. Nggak mungkin rasul ini diutus kepada orang yang berbahasa Melayu. Nggak mungkin. Kalau ada rasul yang berbahasa Inggris, tidak mungkin diutus kepada kaum yang berbahasa Arab. Sesuai dengan ayat Al-Quran surat Ibrahim, dikatakan, kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun, kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Nah, ketika Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang nanti nabi setelahku, yang bernama Ahmad. Pertanyaan saya, maka Ahmad ini secara menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, harus berbahasa apa? Bahasa Arab. Loh, kan berkatanya kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, saya Isa berkata kepadamu, akan datang nanti nabi sesudahku, ismuhu, namanya dia adalah Ahmad. Betul? Ya. Seharusnya Ahmad ini diutus kepada Bani Israel, betul? Ya, untuk masa itu. Pas? Ya, nah, maka Bani Israel ini berbahasa apa? Bani Israel sekarang masih ada umatnya sekarang masih ada, belum punah. Mereka berbahasa Ibrani, berbahasa Hebrew. Maka menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, kami tidak pernah mengutus seorang rasul kecuali sesuai dengan bahasa kaumnya. Maka secara logis, Bu Naas, Ahmad ini haruslah seorang rasul yang berbahasa Ibrani yang diutus kepada Bani Israel. Lalu kenapa kalian mengatakan bahwa Ahmad ini namanya sesungguhnya bukan Ahmad, tetapi Muhammad, dan dia berbahasa Arab, dan dia diutus kepada orang-orang yang berbahasa Arab? Bukankah ini melanggar Al-Quran? Silakan. Saya tanya Anda, Bani Israel yang Anda cakap, yang Anda bilang sekarang ini masih ada, itu Israel yang mana? Ya, yang Ada sekarang kaum masih ada di Israel? sono lah, di Israel. Yang masih ada di Israel. Israel Ya. bukan Bani Israel. Lalu siapa Bani Israel yang dimaksud dalam Al-Quran kalau begitu? Bani Israel yang sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang Israel sekarang itu bukan.
Anda jangan Waduh, samakan makin Bani berat Israel ini. dengan Israel. Berarti Bani Israel yang dimaksudkan dalam Al-Quran sudah punah. Tidak, Terus di mana keberadaan mereka sekarang? masih ada. Di antaranya Di mana? keturunannya adalah orang Islam. Orang Islam Di Malaysia. adalah- Lalu, Iya, iya, betul, lalu betul. Bani Israel yang sekarang di negaranya itu Israel, benderanya bintang Daud, ya. Saya bilang Israel karena kita dikit-dikit di band teman-teman ya. Israel, Filistini itu rawan itu dua kata itu bikin band kita. Jadi mohon maaf ya, harus saya agak sedikit saya ini kan, saya pelintir. Ya. Itu Israel itu yang berbahasa Hebrew ya, yang sampai sekarang mereka masih membaca Taurat. Itu mau dikemanain? Ini kena baca sejarah lagi ya, macam ini ya. Sejarah Bani Israel. Berat, saudara-saudara. Oke, oke. Macam gini ya, diskusi ya. Saya mengakui ilmu saya berbanding Anda dalam hal ini. Mungkin Anda jauh lebih. Sebab Anda betul-betul Makanya kan tadi mendalami sudah dan saya membacanya bilang, Bu. 13 tahun. Betul, makanya sudah saya bilang, Ah. memang saya sulit menemukan seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada Saya- saya. Sulit. Sekarang macam ini, saya dah sarankan tadi dengan kamu kan untuk berdiskusi hal-hal yang begini dengan orang yang betul-betul mempelajari Al-Quran secara keseluruhan. Iya, Tapi orangnya di Anda mana, sudah Bu? beraninya bilang Ustaz Adi Hidayat takut. Buktinya dia Sudah tidak pernah pernah dicoba. muncul ke sini, Ustaz Adi Hidayat tidak pernah Mungkin- muncul ke sini. Mungkin dia bukan jenis yang rajin scroll TikTok macam saya. Jadi ya kalau Anda ingin berdiskusi dengan dia, ya jangan tunggu dia muncul. Iya, saya sampaikan saja begini. Semoga para ulama-ulama kuburnya tidak menyempit karena membiarkan tidak menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang dari Yahudi dan Nasrani. Iya kan? Karena di Indonesia ada siaran azab kubur yang tiap hari berkata kubur menyempit. Akibat begini, akibat begitu, kuburnya menyempit. Itu kalau di Indonesia itu yang sinetron-sinetron tuh jangan Anda ini kan sangat lah, sebab kadang-kadang itu dilebih-lebihkan. Memang kita tahu Tapi ya, itu sangat suasana mempengaruhi di loh, azab Bu. kubur itu memang sangat kita tahu. mempengaruhi. Saya masih ingat dulu, zaman saya masih anak-anak, ya, zaman saya masih kecil, karena saya itu hidup di lingkungan yang 99,9% itu muslim. Teman-teman saya itu muslim semua, teman-teman saya kecil. Jadi, menurut mereka, kalau ada nanti setan, karena kami dulu jalan itu belum ada lampu di kampung kami tuh, masih pakai baterai. Jadi kalau ada setan, ada pocong, ada sundul bolong, ada pontianak, nah harus dibacakan ayat-ayat Al-Quran katanya. Ketika saya sudah dewasa, di mana ini kalau ada ketemu setan dibacakan Al-Quran? Mana? Nggak ada. Tidak ada. Dapat dari mana ide-ide semacam itu? Bahkan Itu ada namanya di mungkin. bahkan ada satu sinetron yang sangat booming begitu di Indonesia, namanya itu Misteri Gunung Merapi. Tahu Mak Lampir? Ya, kenapa? Mak Lampir itu dia paling takut dengan kiai. Namanya Kiai Ageng Prayogo dan Sunan Kudus. Dan dia hanya mampu ditaklukkan oleh cambuk cemeti Al-Rasmi. Iya, dan dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Makanya itu sangat mempengaruhi itu. Walaupun itu hanya sekedar film, tapi itu sangat mempengaruhi masyarakat. Ya, betul memang. Loh iya, memang itu keadaannya. Coba itulah Tapi waktu saya kadang-kadang. baca di dalam Al-Quran, di mana ada ayat Al-Quran bisa mengusir nenek lampir? Tidak ada. Makanya begini, kalau kita belajar agama Islam dengan apa yang diproduksi oleh orang-orang Islam, nampaknya tidak sinkron sama sekali. Contoh, Mak Lampir
kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan kalah. Ya kan? Sementara kalau kita baca sejarah agama Islam, di dalam hadis, malah Muhammad terkena sihir. Ibu tidak pernah dengar cerita Muhammad kena sihir? Tak pernah dengar. Nah kan? Tidak pernah dengar. Sebab Muhammad Betul, tak kok tidak kena pernah dengar sihir. Muhammad kena sihir? Sebab Muhammad tak pernah kena sihir. Waduh, ini kan saya bilang kan banyak kan yang belum tahu kan? Banyak yang belum tahu. Jadi memang kita harus rajin-rajin memberitahu ini, Itu teman-teman. hanya tuduhan. Itu hanya tuduhan Waduh, Muslim dibilang saja. tuduhan katanya. Ya Iya, ampun. betul. Baik, ya, kita putarkan langsung saja ya. Mungkin Anda kenal dengan suara orang ini karena dekat dengan Malaysia ya. Coba nih. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Ah. Allah bil Tuh. Kenal suara siapa itu? Itu suara Ustadz Abdul Somad. Oke, kita kalau tidak percaya, kita ke Ustadz yang lain ya. Kita ke Ustadz yang lain lagi. Nih. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi SAW. Dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan. Ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah Ah. umat. Dan Allah Nabi tersihir sebulan lamanya. Banyak muslim tidak tahu itu karena ya seperti tadi yang saya bilang, waktunya habis belajar qalqalah tajwid. Gitu loh. Itu pun selama 40 tahun nggak kelar-kelar nih. Saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita belajar banyak hal lewat debat antara STP dan juga ibu muslim tadi. Bahkan kita percaya kita yang mendengarnya akan menambah wawasan dan juga pengetahuan kita sekalian. Bagaimana kita tahu seorang STP ini adalah seorang yang katanya sudah belajar Al-Quran lebih dari 13 tahun. Kalau nggak salah ya, saudara-saudara. Dan bagaimana kita melihat STP ketika dia berdiskusi dengan saudara-saudara kita muslim, beliau selalu memberikan data yang jelas. Beliau berkata-kata dengan fakta dan dengan data yang jelas. Jadi saudara-saudara, mungkin ada orang-orang di luar sana yang mungkin menilai seorang STP ini ya menghujat ataupun menghina agama lain. Tetapi saya yakin banyak juga dari saudara-saudara kita muslim ya tentunya yang memiliki logika berpikir pasti bisa menilai apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh seorang STP ini. Nah, kita bersyukur di negara Republik Indonesia kita diberikan kebebasan untuk berbicara dan itu dibenarkan di negara kita. Tetapi kita dilarang untuk memaksa orang lain masuk ke dalam agama tersebut. Saudara, hari ini apa komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar kita semua memberkati, menambah wawasan, dan komentar kita mengedukasi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.